kalau bangunan besar ini memang pasti ada kayak tanaman dalam tanda kutip tanaman ya. Yang ini memang dikhususkan untuk yang pertama untuk penjagaan, untuk serangan negatif juga, dan juga ini nanti untuk ya pelancarnya lah kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di Maskur Channel. Dan seperti biasa, kali ini saya akan menjawab tanya ya. Di sesi ini saya akan membacakan beberapa DM Instagram yang masuk di Instagram saya, karena kemarin kita sempat beberapa kali belum membales ya di DM teman-teman Maskur Channel semuanya, karena kemarin kita banyak project ya, yang kemarin ke luar kota, ke Tuban, dan kemarin juga sempat kolaborasi juga dengan Dr. Stefani. Dan kali ini saya meluangkan waktu untuk membalas dan membahas ini untuk Sobat Maskur Channel yang sudah mengirimkan pertanyaan di DM Instagram saya. Nah, baik, langsung saja ya saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama. Nah, di pertanyaan pertama ini dari Mbak Adila ya. Ini pertanyaan yang cukup bagus dan menurut saya ini umum ya, umum dirasakan, ataupun saya yakin teman-teman Sobat Maskur Channel pasti beberapa kali pernah merasakan fenomena ini gitu ya. Nah, ini saya bacakan dulu ya, seperti biasa ya. Assalamualaikum gitu Maskur. Saya izin bertanya dan mungkin Maskur bisa membantu kayak gitu ya. Nah, jadi Mbak Adela ini sering mengalami ketindihan ataupun tindihan seperti itu ya. Dan itu saya yakin juga teman-teman pasti banyak yang pernah merasakan. Bahkan mungkin sering juga gitu ya. Mungkin sampai sekarang juga. Nanti teman-teman bisa komen ya di kolom komentar terakhir kena tindihan tuh kapan, seperti itu. Mungkin sebelum saya jawab ya untuk agar tidak sering tindihan itu apa yang harus dilakukan. Jadi mungkin saya sedikit informasi ya, tindihan itu apa kayak gitu. Kalau di segi medis ya, tindihan itu nama lainnya adalah sleep paralysis. Jadi itu banyak yang merasakan seperti kita itu di antara tidur dan bangun kayak gitu. Dan yang mungkin bikin takut ya, ataupun teman-teman yang rasakan itu seperti kita itu akan bangun tetapi tidak bisa. Bahkan kalau Mbak Adela ini tadi juga waktu tindihan itu melihat seperti sosok perempuan gitu yang menindih itu, ataupun kayak di atasnya seperti itu ada sosok perempuan. Saya meyakini ini fenomena ketindihan ini memang ada dua ya, ada dua segi gitu. Dari sisi non medis ada, dan juga dari sisi medis pun juga ada. Mungkin kalau kita membahas ini dari sisi medis dulu ya. Jadi dari sisi medis ini saya juga pernah membaca ataupun bertukar pikiran ya, ketindihan atau sleep paralysis itu seperti apa kayak gitu kalau di medis ya. Jadi memang kalau di medis itu yang pertama penyebabnya adalah kurangnya tidur, itu penyebab utama. Jadi kurang tidur ini bisa terjadi karena mungkin teman-teman banyak minum kopi, minum alkohol, terus jam tidur itu yang tidak beraturan, bahkan juga stres juga ada kayak gitu. Kali ini kalau di medis ya. Nah, kalau untuk menanganinya di medis, mungkin sebelum tidur ataupun yang harus teman-teman lakukan ini kalau dari medis dulu ya, kita juga harus mengarahnya juga ke medis juga, karena ada penjelasannya kayak gitu. Yang saya ketahui kalau di medis agar tidak sering ketindihan ini, yang pertama adalah mengubah pola tidur. Nah, ini juga yang cukup penting ya. Jadi teman-teman harus tidurnya itu cukup. Nah, tidur cukup di sini yang saya ketahui adalah sehari itu 7 sampai 8 jam lah setiap harinya ya. Nah, itu teman-teman bisa mendapatkan tidur yang cukup. Lalu yang saya bahas tadi, jangan minum kopi
ataupun alkohol itu di sore hari kayak gitu. Nanti agar kafein itu kan membuat kita sulit mengantuk kayak gitu. Jadi misalkan harusnya kita tidur jam 10, ini bisa lebih dari jam 10 kayak gitu. Nah, kalau yang saya sarankan memang tidur yang bagus itu di jam 10. Kalau ini yang mungkin teman-teman yang punya aktivitas ya ataupun bekerja kayak gitu, tidur itu di jam 10 dan mungkin bangun jam 6 ya kayak gitu. Ataupun mungkin kalau teman-teman yang muslim gitu, ini saya sarankan lebih awal lagi ya, mungkin jam 9 kayak gitu, nanti bisa bangun di jam subuh kayak gitu. Juga ini yang fenomena yang penting juga, berarti sebelum tidur itu teman-teman pasti pegang HP dulu, bahkan juga scroll-scroll seperti di Instagram ataupun di TikTok yang nantinya itu ada konten yang mungkin mengganggu pikiran teman-teman sebelum tidur. Itu juga tidak saya sarankan ya untuk bermain HP kayak gitu. Nah, ini juga kalau di medis ada istilah tidur dan bangun pada jam yang sama. Nah, seperti yang tadi saya sepil ya, jadi biasakan tubuh itu seperti tidur jam 9 ya, nanti jam 5 udah bangun kayak gitu, berlanjut terus. Jadi memang agar tubuh itu tidurnya cukup kayak gitu. Nah, juga yang ketiga ya, yang ketiga tadi ada mengubah posisi tidur. Nah, biasakan tidur itu jangan terlentang ya teman-teman ya. Nah, tidur yang disarankan memang dari segi medis ataupun ada sunnah dari kalau muslim ya, dari Rasulullah itu kita miring ke kanan gitu. Itu yang posisi yang baik. Nah, ada juga ini menenangkan diri sebelum tidur. Nah, itu juga sama ya kayak tadi. Jadi jangan bermain HP kayak gitu, lebih baik untuk meditasi dan mungkin lebih bagus lagi untuk mendengarkan lagu biar relaksasi ya untuk pikirannya kayak gitu. Ini juga ada yang kelima, hindari stres juga, karena stres ini bisa kegangguan ya, kegangguan waktu kita tidur, nanti kita memikirkan hal yang sama terus, jadi malah tidak fokus ataupun tidak rileks untuk tidur seperti itu. Nah, yang keenam juga ini ada buat suasana ruang tidur yang nyaman. Nah, ini juga bisa mengarah ke medis dan non medis ya. Nah, kalau untuk di ruang tidur ini saya sarankan jangan kamar itu gelap semua, tidak ada penerangan sama sekali ya, dan juga terlalu terang juga nggak bagus. Saya sarankan untuk ada lampu kamar ataupun yang kecil kayak gitu ya teman-teman ya. Soalnya kalau terlalu gelap juga itu nanti seperti makhluk-makhluk halus yang lain itu juga kadang mengintip ataupun tertarik di kita seperti itu. Nah, juga ini yang paling penting juga ini membaca doa ya. Nah, membaca doa ini juga yang paling penting seperti itu. Nah, baik, itu tadi mungkin dari segi medis ya, dan sebelum dari segi non medisnya, bila teman-teman masih mengalami ketindihan ini yang pertama ya yang dilakukan itu jangan panik ya, jangan panik, kita coba untuk rileks, dan yang pertama itu kita coba untuk menggerakkan tangan atau kaki, tetapi itu di bagian jempol. Nah, tadi kita berusaha jempol itu harus gerak dulu gitu. Dan ini menurut saya juga tidak membahayakan ya. Yang penting kita tidak panik. Nanti juga saya juga pernah merasakan ya. Itu nanti juga perlahan kita akan sadar seperti itu. Mungkin kita langsung ke non medisnya ya. Kalau untuk biar tidak sering-sering ketindihan itu apa? Menurut saya ini ketindihan ini bisa dari kebanyakan ini ada makhluk yang mengikuti dari luar rumah. Jadi misal seperti teman-teman habis dari kerja, yang terutama juga pulang malam ya, lalu ada juga yang misal kita dari tempat teman melewati bangunan ataupun makam atau apa yang angker, itu bisa energi negatif ini ataupun makhluknya ini mengikuti kita ataupun menempel gitu ya, yang mungkin ya misi mereka kan ada beda-beda ya, mungkin ada yang ingin berinteraksi, mungkin bahkan ada yang mau ikut dengan kita seperti itu. Jadi masuk sampai rumah dan juga nanti efeknya di waktu kita tidur seperti itu. Nah, ini yang mengakibatkan si sosok ini mau masuk ke mimpi kita ataupun mau berinteraksi dengan
langsung dengan badan kita waktu saat tidur seperti itu. Nah, kalau dari segi non medis ataupun saran dari saya, ini memang mungkin beberapa kali sudah saya spill sedikit ya untuk kalau kita berpergian sebelum masuk rumah itu bagaimana, dan sebelum tidur apa yang harus dilakukan seperti itu. Nah, yang pertama jangan lupa ya ini teman-teman, kalau dari luar terutama itu habis maghrib kayak gitu sampai malam, kita jangan langsung untuk seperti duduk ataupun berbaring langsung di kamar ataupun di kasur kayak gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan itu kita bersih-bersih dahulu ya. Jadi cuci tangan, cuci kaki seperti itu. Bahkan lebih bagus kalau kita mengganti pakaian ataupun lebih bagus mah mandi kayak gitu. Nah, setelah selesai cuci-cuci seperti itu sebelum tidur, yang perlu kita lakukan yang pertama kita cuci-cuci lagi ya. Ini cuci-cuci ini memang selain kebersihan medis juga kebersihan untuk non medis. Jadi kalau dari luar kita cuci, energi negatif atau makhluk halusnya ini tidak jadi masuk ke rumah kita gitu ataupun mengikuti kita seperti itu. Hal yang dilakukan sebelum tidur seperti biasa ya, cuci-cuci kaki, tangan, menggosok gigi dan sebagainya. Lalu mungkin yang saya sarankan lebih bagus kalau muslim itu untuk berwudu seperti itu. Dan jangan lupa ya, ini juga penting nanti, ini yang menurut saya membantu ataupun energi yang paling kuat. Dan ini juga dari teman-teman muslim ataupun non muslim, sebelum tidur pastikan kita sudah berdoa mau tidur dulu. Yang ini nantinya akan menjaga kita ya dari energi negatif ataupun dari sosok ini seperti itu. Nah, mungkin itu sudah jelas ya untuk ketindihan ataupun kalau istilah medisnya itu sleep paralysis seperti itu. Nah, mungkin itu ya Mbak Adela ya dan Sobat Maskur Channel semuanya, nanti bisa dipraktekkan ya mulai video ini muncul dan malamnya bisa teman-teman praktekkan seperti itu. Nah, mungkin kita akan membacakan satu lagi pertanyaan ya teman-teman. Ini dari Mbak Nisa. Ini tentang sebuah bangunan yang ini mungkin kita samarkan di kota es ya, di kota es seperti itu. Mungkin nanti juga bisa ditayangkan juga bangunan seperti apa agar teman-teman juga nggak penasaran ya seperti apa kayak gitu. Nah, seperti biasa ya, ini izin bertanya kayak gitu. Lalu Mbak Nisa ini mengirimkan foto gedungnya. Gedungnya cukup besar sekali ya teman-teman ya. Ini mungkin sebuah mall ataupun bangunan yang besar yang sudah mangkrak seperti itu. Dan Mbak Nisa ini bertanya ya, saya sering kali lewat situ dan melihat sosok yang ada tandunya besar. Nah, apakah itu memang benar ada sosok di situ ataupun saya cuma berhalusinasi nih Mas Kur ya? Nah, setelah saya lihat bangunannya ya, bangunan ini menurut saya juga beberapa kali mungkin waktu penelusuran juga ya, sudah banyak saya ceritakan kalau bangunan besar ini memang pasti ada kayak tanaman dalam tanda kutip tanaman ya, yang ini memang dikhususkan untuk yang pertama untuk penjagaan, untuk serangan negatif juga, dan juga ini nanti untuk ya pelancarnya lah kayak gitu ya. Dan memang benar ya, saya lihat bangunannya ini memang ada sosok yang ya mungkin teman-teman juga beberapa kali udah tahu ya kalau ritual ataupun syarat untuk membangun bangunan yang besar itu ditanami seperti kepala kerbau kayak gitu. Dan juga mungkin kemarin waktu kita penulisan di sebuah pabrik ya, sosoknya itu hampir sama, besar dan bertanduk seperti itu. Bahkan juga ini Mbak Nisa bercerita kalau di depannya itu sering terjadi laka. Nah, ini kecelakaan kayak gitu ya. Nah, memang ini saya balik juga ini ke Mbak Nisa, memang sosok yang seperti itu kan harus memberi makan kayak gitu ya. Apalagi ini sudah mangkrak dan ditinggalkan, dan sosoknya ini seperti mencari makan sendiri kayak gitu. Jadi ya untuk Mbak Nisa dan Sobat Maskur Channel ya yang mungkin melewati bangunan besar kayak gitu yang mangkrak, itu jangan lupa ucapkan doa ya agar kita terhindar dari jin seperti ini. Dan pertanyaan Mbak Nisa tadi apakah ini halusinasi atau tidak, yang jelas saya jawab ini tidak halusinasi, karena saya juga ini nge-track ke sana, memang ada sosok yang bertanduk seperti itu di bangunan yang besar. Nah, mungkin itu dua pertanyaan dulu ya teman-teman ya. Ini juga masih banyak sebenarnya pertanyaan yang belum dibaca. Jadi insya Allah setiap pertanyaan pasti nanti akan saya bahas.
Jadi mungkin untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan ataupun nanti setelah ini juga ada tayangan tafsir mimpi juga, teman-teman boleh bertanya apapun itu ya, tentang mimpi, tentang pengalaman metafisikanya, apa yang perlu ditanyakan, dan juga mungkin ada cerita mistis dari Sobat Maskur Channel, boleh sekali nanti dikirimkan ke Maskur Channel official gitu, ataupun di Instagram saya di Maskur ya. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan saya bahas di sesi menjawab tanya ini. Bertemu lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah, nyalakan lonceng notifikasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.